Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam tambang dan juga kemaritiman Indonesia. Jangan lupa dicatat ya bagian-bagian yang penting. Yang pertama kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam tambang terlebih dahulu. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan pertambangan dan barang tambang? Ya, jadi pertambangan adalah suatu kegiatan yang meliputi persiapan dan pengambilan untuk pengolahan lanjutan dari bahan tambang berupa benda padat, cair, dan gas. Sedangkan barang tambang adalah suatu benda atau bahan hasil pertambangan atau hasil bahan galian di suatu tempat di mana barang tambang tersebut diperoleh dengan cara dieksplorasi terlebih dahulu. Tahukah kamu, ternyata Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan tambang terbesar dan terbaik di dunia. Potensi sumber daya tambang yang melimpah ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara penting dalam produk tambang dunia. Bisa dilihat ya dari peta yang Ustadzah tampilkan, ternyata negara kita memiliki banyak sekali sumber daya alam tambang. Nah, apa saja sih macam-macam bahan tambang? Jadi, ada beberapa bahan tambang yang sangat melimpah di Indonesia. Di antaranya adalah minyak bumi dan gas, batu bara, emas dan perak, bauksit, timah, tembaga, nikel, kaolin, biji besi, intan, belerang, pasir kuarsa, dan batu pualam. Gimana, banyak sekali kan sumber daya alam tambang yang kita miliki? Nah, lalu apa sih peran usaha pertambangan dan bahan galian di Indonesia? Nah, jadi fungsinya yang pertama adalah untuk memperluas lapangan kerja. Yang kedua, untuk memajukan industri dalam negeri. Yang ketiga, untuk menambah pendapatan negara. Dan yang keempat adalah untuk memajukan bidang transportasi dan komunikasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Berbicara tentang kemaritiman, otomatis yang kalian pikirkan adalah ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Nah, benar sekali, karena potensi kemaritiman menyangkut dua hal tersebut. Tahukah kamu, Indonesia terkenal dengan sebutan negara maritim? Mengapa? Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Luas wilayah Indonesia yang berupa perairan mencakup 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Besar sekali bukan? Berbicara tentang maritim, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan maritim? Maritim diartikan sebagai segala aktivitas pelayaran dan perniagaan yang berhubungan dengan kelautan atau bisa disebut dengan pelayaran niaga. Sedangkan potensi kemaritiman Indonesia adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan. Apa saja sih sumber daya kelautan Indonesia? Jadi dibagi menjadi 3, yaitu perikanan, terumbu karang, dan hutan mangrove. Yang pertama kita akan membahas tentang perikanan. Jadi
Ternyata Laut Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Tetapi jumlah tangkapan yang diperbolehkan hanya sekitar 80%. Namun kenyataannya hasil tangkapan Indonesia belum maksimal. Oleh karena itu, sebenarnya negara kita harus mampu memanfaatkan sumber daya alam kelautan berupa perikanan dengan sebaik-baiknya, asalkan sesuai dengan kaidah lingkungan yang ada. Contohnya, tidak menggunakan bahan peledak dan lain sebagainya, karena hal tersebut akan merusak habitat dari perikanan di Indonesia. Yang kedua adalah terumbu karang. Nah, ternyata terumbu karang di laut memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah manfaat ekologi, manfaat sosial, dan juga manfaat ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang manfaat ekologi. Fungsinya yaitu sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi, pelindung pantai dan pesisir, penunjang kehidupan berbagai makhluk hidup di sekitarnya, dan untuk mengurangi pemanasan global. Sedangkan dari manfaat sosialnya yaitu sebagai sarana rekreasi masyarakat dan penunjang kegiatan pendidikan serta penelitian. Sedangkan dari segi manfaat ekonomi yaitu sebagai sumber makanan, sebagai objek wisata, sebagai sumber bibit budidaya, sumber mata pencarian, dan juga sumber bahan dasar untuk bahan obat dan kosmetik. Yang terakhir adalah hutan mangrove. Kalian pasti tahu kan apa yang disebut dengan hutan mangrove? Ternyata hutan mangrove itu juga memiliki fungsi, yang mana fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi ekologis dan juga fungsi ekonomis. Dari segi fungsi ekologis, ternyata hutan mangrove memiliki fungsi untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang dimaksud dengan abrasi adalah pengikisan. Kemudian yang kedua, sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Sedangkan dari fungsi ekonomis, kayu mangrove dapat dijadikan sebagai bahan baku kertas dan juga tempat berkembang biaknya udang dan jenis ikan. Tadi kita sudah berbicara tentang apa saja sih potensi kelautan ataupun kemaritiman di Indonesia. Nah, teman-teman, bagaimana caranya untuk melestarikan potensi laut di Indonesia? Yang pertama adalah memberi sanksi yang berat terhadap orang-orang yang menangkap satwa laut yang dilindungi. 2. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. 3. Melindungi terumbu karang sebagai tempat perkembangbiakan ikan. 4. Melarang penggunaan pukat harimau. 5. Menjaga kebersihan laut atau tidak membuang sampah sembarangan. 6. Melarang penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan. Dan yang terakhir adalah melakukan daur ulang sampah industri sebelum dibuang ke laut atau sungai. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Tetap semangat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.